Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Lestari, dosen Departemen K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada sesi reaksi redoks atau reduksi oksidasi dan korosi. Pada sesi kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa akan mempelajari mengenai definisi dan pengertian reaksi redoks. Siswa akan mempelajari tentang contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa akan mempelajari tentang aplikasi reaksi redoks dalam bidang K3. Metode pembelajaran active learning atau pembelajaran aktif menyaksikan video klip, diskusi definisi dan pengertian reaksi redoks, diskusi contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, serta diskusi contoh aplikasi reaksi redoks dalam bidang K3. Berikut ini adalah outline definisi dan pengertian reaksi redoks, contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh aplikasi reaksi redoks dalam bidang K3. Beberapa pertanyaan pemicu antara lain: pertama, apakah definisi dan pengertian reaksi redoks? Berikan contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh-contoh reaksi redoks dalam bidang K3. Definisi dan pengertian redoks. Redoks singkatan dari reduksi oksidasi. Redoks merupakan reaksi kimia yang melibatkan transfer oksigen, transfer hidrogen, dan transfer elektron. Redoks merupakan transfer oksigen. Oksidasi mengikat oksigen, reduksi melepas oksigen. Berikut ini adalah contoh reaksi redoks. Redoks jika terjadi transfer hidrogen, oksidasi, kehilangan hidrogen, reduksi, penambahan hidrogen. Berikut ini adalah contoh reaksi redoks dengan transfer hidrogen. Redoks dengan transfer elektron. Reaksi oksidasi terjadi pelepasan atau kehilangan elektron. Reaksi reduksi merupakan penangkapan elektron. Berikut ini adalah contoh reaksi redoks di mana terjadi transfer elektron. Definisi dan istilah terkait redoks. Oksidasi adalah reaksi kimia yang melibatkan pengikatan atau penambahan oksigen, kehilangan hidrogen, dan pelepasan elektron. Reaksi reduksi adalah reaksi kimia yang melibatkan pelepasan oksigen, penambahan hidrogen, dan penangkapan elektron. Sehingga redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer oksigen, transfer hidrogen, dan transfer elektron. Oksidator dan reduktor. Oksidator. Pada transfer oksigen, zat yang mengoksidasi atau zat yang memberikan oksigen ke zat lainnya. Pada transfer hidrogen adalah zat yang menerima hidrogen. Pada transfer elektron adalah zat yang menangkap elektron. Oksidator, zat ini mengalami reduksi. Reduktor. Pada transfer oksigen, zat yang mereduksi atau menerima oksigen dari zat lainnya. Pada transfer hidrogen, zat yang memberikan hidrogen ke zat lainnya. Pada transfer elektron, zat yang memberikan elektron. Dan reduktor, zat ini mengalami oksidasi. Contoh oksidator dan reduktor adalah oksidator yang paling banyak digunakan adalah udara atau oksigen. Tetapi dapat juga senyawa yang mudah melepas oksigen. Contoh reduktor adalah natrium borhidrida. Berikan contoh-contoh lainnya untuk oksidator maupun reduktor. Selanjutnya adalah contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan warna apel setelah dipotong. Amati perubahan yang terjadi, perubahan pisang menjadi coklat, dan juga berikan contoh-contoh lainnya. Berikan contoh aplikasi reaksi redoks dalam bidang K3. Berikut ini adalah kebakaran, contoh kebakaran, video klip berjudul Daylight. Sebuah mobil dikejar polisi lalu masuk ke dalam terowongan dari New York ke New Jersey. Bertabrakan dengan truk yang mengangkut bahan kimia mudah terbakar, menunjukkan fenomena kebakaran dan ledakan, yaitu reaksi redoks yang berlangsung sangat cepat. Amati menit ke-14 hingga 17. Contoh reaksi redoks dalam kebakaran dan ledakan adalah sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 dan 2H2O. Teori api yaitu segitiga api dan tetrahedron api. Pada segitiga api tidak akan terbentuk
tanpa adanya ketiga komponen ini: oksigen, sumber panas, dan juga bahan bakar. Teori tetrahedron api menyebutkan bahwa api tidak akan terbentuk tanpa adanya 4 komponen ini. Selain dari 3 komponen tadi, sumber panas, oksigen, dan bahan bakar, harus terjadi juga chain reaction atau reaksi berantai. Korosi logam, kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Berikut ini adalah contoh-contoh reaksi korosi logam. Cara pencegahan korosi antara lain faktor internal adalah faktor yang berasal dari bahan itu sendiri. Faktor yang berasal dari bahan itu sendiri misalnya kemurnian bahan, struktur bahan, dan bentuk bahan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Misalnya pencemaran udara, temperatur, kelembapan, keberadaan zat kimia, dan lainnya. Berbagai cara untuk pencegahan korosi antara lain menggunakan corrosion inhibitor, electroplating, galvanisasi, coating, dan cathodic protection. Selanjutnya yang juga merupakan contoh reaksi redox adalah spontaneous combustion, cold spontaneous combustion, atau pembakaran secara spontan batu bara. Ada contoh lainnya adalah haze spontaneous combustion atau kebakaran tumpukan rumput. Berikut adalah video berita kebakaran tumpukan rumput. Mari kita amati. If you've driven on the 202 loop, you may have seen smoke like this coming from a hay fire in the area of Greenfield Road and Germain. And this fire has been going on for days. Right now, joining us live on the phone, Captain Mike Connor from the Gilbert Fire Department. Okay, Captain, so what is going on here? This actually started days ago, and you guys are basically letting it burn out at this point? Yeah, we're pretty close. You know, we had crews out there till midnight last night trying to basically get this entirely put out. They had some large equipment out there knocking it down. We had fire crews out there, so as it would rekindle when they would break the hay apart, they were out there to knock it out and put it out. And yeah, it started Sunday morning about 4 o'clock. We had about 1,500 tons of hay, which is it's a huge fire. And as of right now, there's a dramatic improvement with the air quality out here, and it's even from yesterday, dramatic improvement from yesterday. Yeah, because I know air quality was a big concern. We've had lots of people posting pictures on Twitter of the fire. Cara pencegahan cold spontaneous combustion adalah pemilihan secara tepat distribusi ukuran partikel, menghindari segregasi, stacking yang tidak tepat, dan juga segregasi dari stockpiles. Kemudian kompaksi secara tepat, sirkulasi udara di stockpile sehingga secara tepat compacting dan dosing. Kelembapan juga harus diatur sehingga tidak terjadi spontaneous combustion. Dimensi dari stockpile dan juga menggunakan protective covering atau pelindung proteksi. Monitoring dapat dilakukan dengan pencatatan temperatur, dengan menggunakan juga monitoring termografik secara kontinu, compaction testing, dan juga gas test, di mana kurang lebih 50 ppm karbon monoksida menunjukkan bahwa temperatur di dalam coal tersebut sudah melebihi dari 70 derajat Celcius. Pengendalian lainnya adalah dengan menghindari adanya hotspot, kemudian menggunakan sealant dan juga inert gas flow misalnya dengan nitrogen dan water sprinkler. Contoh kejadian kebakaran dan ledakan video berikut ini adalah kebakaran di Cilacap. Sebuah foto dan juga video pabrik semen di wilayah Cilacap penuh kepulan asap viral di media sosial. Jagadmaya menduga bahwa pabrik semen tersebut terbakar hebat. Terkait kabar itu, Asosiasi Semen Indonesia atau ASI mengklarifikasi bahwa asap tersebut bukan akibat kebakaran, melainkan adanya kebocoran sistem yang mengakibatkan debu meluap. Ketua ASI Widodo Santoso menjelaskan material yang membumbung tinggi seperti asap adalah debu halus karena meluapnya preheater setelah adanya kebocoran sistem.
Menurut Widodo, kejadian meluapnya asap pabrik yang dulunya milik PT Holcim Indonesia tersebut saat ini sudah bisa ditangani. Ia juga menambahkan bahwa kebocoran tersebut hanya terjadi beberapa saat dan langsung diperbaiki. Bersama dengan hal itu, Widodo juga menambahkan bahwa pabrik semen di wilayah Cilacap itu merupakan milik PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI. Selain itu, juga ada video Destroy in Second Chemical Plant Explosion. Silakan Anda menonton video berikut ini. Lalu berikan contoh-contoh lainnya. They make a jet propellant. It's a chemical. Really? In the town of Henderson, Nevada, a chemical fire has ignited at the rocket fuel manufacturing plant Pepcon. Oh my God. I hope nobody's hurt. With every second that passes, the fire grows. Oh, shut somebody heard than that, Russ. What they don't know is that the inferno now threatens a storage area where 6 million pounds of the rocket fuel is held. If the chemicals exceed 716 degrees Fahrenheit, the entire area will combust. Then, the unforgettable. Boy, that destroyed everything. My God. As the explosion erupts, a powerful shockwave careens across the landscape, and a car traveling along an adjacent highway is caught in the blast. Multicolored smoke indicates that volatile chemicals continue to burn, leaving one to question. Demikian rekan-rekan untuk perkuliahan hari ini tentang redox. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.